Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Sukmadewi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosiologi untuk bab 2 di materi atau di mata pelajaran ilmu sosiologi. Mohon disimak ya. Definisi sosial. Sosial adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari struktur, pola, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan melibatkan analisis mendalam terhadap hubungan, norma, dan interaksi sosial yang membentuk struktur sosial dan identitas manusia. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki dua elemen penting yang menjadi fokusnya. Yang pertama adalah objek kajian atau realitas sosial, dan kedua adalah metode penelitian. Objek kajian atau realitas sosial adalah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Ini mencakup berbagai aspek seperti struktur sosial, intuisi sosial, nilai, norma, dan interaksi antar individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua yaitu adalah metode penelitian. Untuk mengkaji realitas sosial, sosiologi menggunakan berbagai metode penelitian ilmiah. Beberapa metode yang umum yang digunakan dalam ilmu sosiologi antara lain yaitu penelitian kualitatif, yang mana ini menjadi fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui wawancara, observasi partisipatif atau analisis konten. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik untuk menganalisis hubungan antara variabel sosial seperti survei dan analisis statistik. Yang ketiga yaitu metode campuran, di mana kombinasi dari dua pendekatan di atas untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat sosial. Metode kuantitatif sendiri yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka atau statistik untuk mengukur dan menganalisis fenomena sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan terukur tentang pola dan hubungan dalam masyarakat atau fenomena sosial. Metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena sosial. Tujuan dari metode ini adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan kompleksitas fenomena sosial di dalam masyarakat. Mengenali dan mengidentifikasi pembentukan identitas individu, identitas kelompok, hubungan sosial antara individu dan kelompok, serta perlunya pembentukan lembaga sosial untuk menciptakan tatanan atau sosial. Pembentukan identitas sosial dan identitas kelompok merupakan proses kompleks dalam sosiologi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Identitas individu ini menjadi gambaran diri seseorang sebagai individu yang unik yang dapat terbentuk melalui pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman sosialnya. Sedangkan untuk identitas kelompok yaitu bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu seperti keluarga, etnis, agama, ataupun komunitas sosial lainnya. Identitas ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Identitas ini merujuk pada bagaimana seseorang mengenali dan mendefinisikan dirinya sebagai individu yang unik. Dan identitas individu ini dapat terus berkembang sepanjang kehidupan seseorang dan seringkali merupakan hasil dari interaksi sosial dengan orang lain.
Identitas kelompok, yaitu bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok atau komunitas tertentu. Identitas kelompok ini dapat memberikan individu rasa kepemilikan dan solidaritas dengan anggota kelompoknya, serta mempengaruhi perilaku dan pilihan hidup mereka. Hubungan sosial antar individu dan kelompok, yaitu terjadi ketika individu atau kelompok ini saling berinteraksi satu sama lain, dan interaksi ini bisa berlangsung dalam berbagai konteks, mulai dari bersifat formal ataupun informal. Hubungan sosial ini dapat berperan penting dalam pembentukan identitas individu ataupun kelompok, serta mempengaruhi dinamika sosial di dalamnya. Yang keempat yaitu perlunya pembentukan lembaga sosial ini, yang dimana masyarakat dapat untuk mengatur perilaku, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya lembaga sosial meliputi keluarga, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi. Tatanan sosial ini harus teratur dan memberikan struktur yang diperlukan untuk interaksi sosial, serta mengatur konflik dan perubahan dalam masyarakat. Kesimpulan dari bab ini, dari materi ini, yaitu penggunaan metode penelitian ini membantu sosiologi untuk mengembangkan teori-teori yang menjelaskan pola-pola dalam masyarakat, menjelaskan perubahan sosial, dan meramalkan arah perkembangan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya memfokuskan pada pemahaman terhadap realitas sosial itu sendiri, tetapi juga berusaha untuk mengungkap prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan sosial manusia melalui penggunaan metode ilmiah yang tepat. Sosiologi membantu kita memahami kompleksitas proses identitas masyarakat. Dengan pemahaman ini dapatlah dirancang strategi untuk memperkuat integrasi sosial, meminimalkan konflik, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik semua anggota masyarakat. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk semua WB, jangan lupa mengisi tugas penilaiannya, baca soal dengan teliti, berikan jawaban yang paling tepat. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.